langsung ikut nanti yang marah. Atur barisnya yang bagus-bagus. Ya aku mau gimana? Oke, saat ini kita memasuki rangkaian ibadah atau misa requiem pemakaman almarhumah Polina Lidan atau Nenek Dewi di Tongkonan Wilimbong, Karde Penanian Kabupaten Toraja Utara, dan saat ini akan dilaksanakan kegiatan ibadah. Ini akan lakukan dulu lagu penghiburan dari anak cucu almarhumah. Terangi mi
Oke, sekarang Ampona.
Terima kasih ya. Kalau kakak dengar gitu, ada menjut-menjut Kalian, aku. Apakah itu? Inti Jo. Inti Jo. dulu konsolidasi aja. Nan Jo. No. Oh, biar. Jadi ya dipakai aku niat deh ini. Sampai saya di situ jualan. Ada kok yang jalan. Ya tuh. Kalian, itu kita loh. Itu. Betul, Pak. Tahu dong itu. Yo, lembar. Naik kalau foto alam, naik kalau foto alam.
Kan ketemu di sini waktu menteri mata. Apa masih pada tongkol kan? Iya, mau dilihat. Kita Kapan tuh mga londong birang? Udah nggak boleh lang kan itu. Kapuliw ya? Wih. Apa milih? Hindi kasi timper kaya mga naramdaman, tapi na ba? Mana milih? Kalau sila kanan mungkin ini jojo baby ra kan. Bang bukan biasa lambe nih. Baby, sini sama ande. Ini ande. Salam. Bisa mambe Palembang. Anakku tahu. Oh iya, ada nenek daripada. Salam nenek. Yo, bunga anak gua selama matangan lo lah kita sulanasak selama tontong Syria pasakena buah boy kata lan agan kamasusan semua kana BTET mora diregin na nalingi sulat Indo nene tu di pakaboro sa bakaduka pakaboro ki apa tontong ki itulah mentingara tu kalangan tu mampata bila na tontong ki dapat setara na katemay kemana-mana Patangkale Pondok raka kamu tuturang Patangkale ulingkaran ni tekatuan labi raka unangkaran ni tusara alante ina niate man pirang-pirang ngalo di boko totemo la di boka utujona kabenomban pak kaburusan apa dulu tuh laku parampo tu batu pira-pira onoran nasara teka lantian tu temo mabis pisan na pembukaan yang kedua ibadah pelepasan yang ketiga ungkapan bela sungkawa dari pemerintah, yang keempat pembacaan riwayat hidup, yang kelima ungkapan hati dari keluarga, yang keenam penutup, yang ketujuh pelepasan atau pengusungan jenazah. Ya itulah susunan acara yang akan kita lalui pada saat ini. Sekarang kita kembali ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bunga anak buah tabiat aku tinggayo nang nabi masuk nasang. Ya TPKTB iku laku paling di Montong Faro tang mau punya tugas sahu si bisa i Kabupaten Patangkale
itu masalah tempo saya nggak kurangi masalah nasang kalau gua tabe laku turuan nada turuan tuma parenta turuan petoyalo maka lima anak gua tabe laku timbang tinggal yobi masalah nasang tubuh tu lah memang lupa akan pasangan siapa koran mintu ki pekatabe sinele ki kupesiman sampai yang tu kalau pekatabe sorok mati kayu masalah nasang tama upuna mani una torong tu malomba tengkumi na kamu pasti sumpah ki. Oke, baik. Untuk yang malam tahu ki ono rasa mapinduan yang waktu Oh, kembay. kami dari mana Pak Pakatana tulang sayangan tuang pastor inde paroki itu malampe siya pira-pira itu sangoyang ngayo kalambana nanti waktu lang tulampana atay katay kamay mamban Pak Kapurusan di Sorong Kaburo. Gua kalau masuk lo kok dong, kasih aku main daftar. Dorong pagada bangin, singki ki pastor do. TMT atau pastor gondrong do ke singki na pura. Kerabo kalau nilim. Kasih pernah nanti nilim bangan ada pukarapo ko. Ya, tapi kontennya guys tuh. Padahal itu Turun mereka bang lebih barat tuh so. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, marilah kita tenang, kita mulai ibadah pelepasan jenazah almarhum Paulina Lidan di Tongkonan Welimbong ini. Kita buka dengan satu nyanyian di Sulolalan 240. Sulolalan 240. Lagi
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Indo upuan Vietnam labi-labi rabusa tobalu sola anak kampung lante matang alo totemo siram pungki sola nasang inde tarampak madusen unting ayoy te kamalian na nene Indo takamase sia sulukmi Polina Lidan atau Nek Dewi. Ini adalah perayaan perpisahan yang tentu saja akan menjadi saat yang akan kita ingat di hari-hari pesiarahan yang akan datang. Perpisahan yang definitif, yang terakhir dengan orang tua kita ini, tapi juga di dalam keyakinan akan perjumpaan suatu waktu nanti saat Tuhan datang. Beberapa waktu telah kita lalui, baik di dalam persiapan Patirat Sangka, saya lako alo katongkonan, tanai poga itu alup sia ada si tetena te kamembokrana nene Indo takamasei nato temo lata anta lako inan lananai toro saya lakona tapa undi kapas sambayangan dikwa nadenoba narampo manapa lakolon atau tumampata dari mana hidup kita datang dan kepada Dia hidup akan kembali. Dengan doa-doa kita ingin mengiringi keberangkatannya untuk pintu rumah Allah yang Maha Kasih dan Maha Belas Kasih. Semoga lewat kebersamaan dalam ini orang tua kita diterima di dalam rumah Bapa yang kekal. Kepadanya Tuhan memakaikan pakaian pesta, pakaian yang layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta para suci di surga. Tetapi juga kita menyadari tentang hidup kita, tentang diri kita, khususnya rumpun keluarga yang oleh Tuhan masih diberi kesempatan melakukan perjalanan ziarah di muka bumi ini. Semoga dengan doa-doa kita mereka diteguhkan dan dikuatkan, kita sekalian dikuatkan oleh Allah untuk tetap setia menjalani hari-hari hidup kita yang Tuhan sediakan bagi kita, walaupun sejumlah pergumulan, penderitaan dan kematian, namun dalam kepercayaan kita ketika Tuhan memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, kita tidak akan berputus asa, sebaliknya berpengharapan bahwa Tuhan selalu memberi kita apa yang terbaik. Bahkan pengalaman-pengalaman kita akan selalu berbuah kebaikan di hadapan Allah jika Ia bersama dengan kita menjalaninya, dan kita mengundang Tuhan untuk menjadi sahabat kita dalam perjalanan hidup ini. Tumatuangku sia sumur solanasang indemu kami ta pasadia kaleta
Kapan ki TKP Malaran Masalo Misa Requiem ini berdoa untuk orang tua kita ini, dan terlebih dahulu meminta pamadionan kaleta takui tumintu salah budanta diolona ketumampata sambil memohon rahmat pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim dan Maha Adil, kami mohon belas kasihan-Mu untuk orang tua kami, Ibu terkasih, nenek yang kami sayangi, Polina Lidan, Nek Dewi, yang dengan caranya sendiri tak kenal lelah mengabdi Engkau dan berpartisipasi dalam pewartaan Injil-Mu. Ia telah mengabdikan diri kepada karya pelayanan memperluas kerajaan-Mu dengan segala kemampuannya. Ia melipat gandakan talenta pemberian-Mu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan sesamanya. Semoga ia menerima ganjaran yang Engkau janjikan dan menikmati sukacita dan istirahat kekal. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita membuka hati bagi sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Wahyu. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias berbagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku yang menjadi segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Inilah mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, kami tahu jalannya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum Injil datang di Toraja, orang Toraja juga punya kitab suci. Kitab suci itu disusun. Sebetulnya di sini itu jelas saja. Warna kuning, merah, hitam, putih. Ketika era di langit jatuh, manusia tidak bisa lagi komunikasi dengan Tuhan. Karena manusia Toraja waktu itu umpatongan toma pakena, nama pakena toma pakena, dan si pakena, dan si pakena. Lalu marahlah Tuhan, era di langit jatuh. Supaya kita berdamai dengan Puang Matua, orang Toraja mulai membuat upacara ritus, mantra-mantra, sajen-sajen, dan itulah namanya disimpulkan Talulolona. Manusia lahir akan dimuliakan, dibuatkan pesong. Tedong lahir juga dibuatkan pesong. Pare lahir, orang selesai panen, orang buatkan pesong. Supaya kita berdamai dengan Puang Matua. Karena era di langit pusat tahu laut. Dan upacara-upacara dari lahir sampai menikah, dewasa, menikah, dan sampai mati diupacarakan, dibuat seperti ini. Supaya Puang Matua mau berdamai. Tapi persoalannya ada titik celah. Yang mana tugan agana kinalona bisa male siumpu Puang Matua. Kita yang tidak sanggup, kalau wangki memputa-puta. Inilah celah di mana kekristenan masuk. Kekristenan masuk, Injil masuk mengatakan bahwa manusia itu sama. Karena itu tidak diukur berapa tuang-tuang digantung. Itu jalan keselamatan kinalonya ini tuang-tuang. Saudara-saudara, tidak diukur juga besar kecil tua muda seperti Bandung Karurung ini atau dan sebagainya. Yang penting percaya dan dibaptis memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan iman juga harus sesuai dengan perbuatan. Karena semua orang mati tidak siap mati. Kiranya ada dosa, itulah yang kita mohonkan atas nama gereja. Makna kita doa sekarang ini adalah sungguh-sungguh terakhir memohonkan pengampunan di hadapan Tuhan. Ini Indo di sini, semua pastor yang tugas di sini pasti pernah makan di rumah ini. Ya, saya sendiri berkesaksian. Saya dari Makale subuh-subuh, ada acara di Makale. Subuh-subuh dari Makale, doa di Bokin jam 7, misa kedua di Sepon, misa ketiga di sini. Sudah cipur, sudah lapar. Maka Indo saya bilang lebih baik memasak kalau masih sayang pastormu daripada kita langsung misa dan saya pingsan. Kita makan dulu baru doa. Saudara-saudara terkasih, yang terkasih di dalam Tuhan. Sekalipun orang Toraja punya kitab suci, tapi kadang dilupakan. Yang pertama, tidak ada orang Toraja menolak bahwa orang mati. Yang pakai baju hitam, itu Anda setuju bahwa orang mati. Jadi jangan batalkan kitab suci bahwa Yesus tidak mati. Yesus mati, namun dia bangkit. Yang kedua, bahwa orang Toraja ini ukiran rumah, tongkonan, semua ukiran itu 4 warna. Dasar pertama hitam,
Menurut para ahli, saya baca dalam buku Perancis, tapi belum bisa tahu salah terjemahan saya, tapi terima saja dulu apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, hitam artinya tidak ada orang menolak kematian. Jadi tidak ambil masa agama tama tondok. Sebab kondi itu sungata. Jangan pernah mimpi. Saya doakan kalau ada orang di Malimbong, di Karre wilayah sini 200 tahun, kita kasih hadiah. Tapi tak ekapor. Di bawah 100 gim. Jadi tidak boleh ada kematian dan ada batas hidup kita ini. Yang kedua, bahwa orang Toraja mengakui manusia ini tona tanpa dewata, karena itu diberi warna kuning. Kuning itu lambang bahwa manusia tona tanpa dewata. Belum ada kitab suci Injil menyampaikan itu. Bahwa orang Toraja yakin bahwa kita tona tanpa dewata, walaupun kita sama masing-masing ini kodengki kondi dengki kalando dan hidung agak mancung dan pesek saja, rambut lurus keriting, pokoknya tidak sama, tetapi harus diyakini bahwa itu Toraya tanpa dewata, maka semua orang dihormati. Amin. Amin. Bab ketiga, bahwa orang Toraja itu dikatakan diberi warna merah. Merah itu artinya bekerja, hidup, bekerja. Orang Toraja tidak pernah boleh disebut malas atau makan gratis dari sesamanya, apalagi mau curang. Merah artinya hidup, bekerja. Dan kalau mati, seperti sekarang warna merah banyak karena induk sudah mati, tidak kerja lagi. Benderanya diturunkan. Dan terakhir, suci, putih. Lambang, kamu cuma sabu-sabu pusat, kamu cuma bayu-bayu putih, pastor pakai jubah putih. Kita semua dititipi oleh Allah pencipta roh kesucian. Oleh karena itu, orang Toraja punya gambaran 4 warna ini. Menurut para ahli itu. Mudah-mudahan saya juga tertarik untuk menjelaskan itu. Oleh karena itu, kalau dibaca dalam Injil bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul. Tapi kalau saya jangan terlalu ideal bicara jalan ke surga, ya bang mau telalan tama tondok, tak usahakan. Seandainya ada bupati, DT, siapa anggota dewan, kepala Lembang, camat, ya meto, bagaimana ini jalan supaya bagus? Jalan ke surga lah diurus. Bemia sependeta pastor tu na kumba itu sangat jalan itu. Tapi kamu pemerintah, ya metelalan tapi meloi. Sebab budak pati anak tak akan sugi nanti akan beli otomelo. Nah bagaimana na tipu-tapu tak kini itu demi si dilari itu bang. Ya untung ada ban reserve. Ya. Jadi kita masuk di sini harus siapkan ban reserve apa? 4. Untuk apa itu 4 reserve-nya? Reserve itu artinya 1. Tapi kenyataan ini. Nah maka saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mudah-mudahan doa-doanya induk kita ini. Tahun 2020 saya tugas di sini. Yaitu gereja daya lah digirik. Salah toh. Umpolo hubungan ada. Umpolo hubungan tongkonan. Maleroko. Tapi Nek Dewi selalu nakwa. Ya toh pastor bisa nakwa. Bagus pemandangan di sini. Oh ya tuh kan tuh sebab ya pondasi itu gereja. Tapi andai kata ke depan ada rezeki, paluang itu gereja daya toh. Pekapuai sebab ini Nek Dewi bayi nilai barek ke nasi pita na bisa tamat tuh. Jadi sampai yang mana kita bahwa ke depan itu gereja nanti di peluang kita itu. Nah ini mataku bahwa umat banyak tidak akan bertambah umat. Jadi pekapuai gereja itu siunduk utara selatan timur barat. Terakhir bahwa orang Toraja memang unik dan kita tidak sadari. Kenapa itu alang utara selatan, tongkonan utara selatan? Supaya setiap orang yang masuk ke Toraja datang malam tidak bingung mana timur, mana barat, mana selatan. Kesucian orang Toraja itu mau mengatakan tidak boleh ada orang bingung. Nah, tak duka boleh ada orang tetangga orang Toraja mati karena kelaparan. Ini juga perlu. Orang Toraja selalu mau membagi. Hanya memang kalau dilanggar rumusnya, orang Toraja itu memberi, lalu menerima.
lalu membagi dan bersama dan setara, senilai. Di luar itu pemali, artinya kacau. Itu bisa nambah itu pada tilibanin. Wah, apa nak rampas susite? Ya, itu pemali itu. Sudah pemali itu. Jadi orang Toraja itu sudah baku ukur dengan baik itu. Kitab sucinya jelas. Memberi, menerima, berbagi, setara dan senilai. Di luar itu pemali, artinya kacau. Ya, coba bikin awang kami keluarga mi bayi pada tu, lalu mi rampung bayi pada tu. Oh pasti nak, tak ebangnya tu. Nah, itu kacau. Nah, saudara-saudara, tapi bagaimana orang Toraja itu gembira karena dia dibawakan 1 jengkal, dia bawa 2 jengkal. Kan begitu hukumnya. Saudara-saudara, tapi kita orang kulamalen nukur tu taduterung tidak usah. Tapi yang filosofinya yang paling penting yaitu bahwa orang Toraja sungguh bagaimana dalam keluarga itu tak boleh ada yang hilang. Tak boleh ada yang hilang. Sama dengan sabda Tuhan bahwa semua orang tidak boleh ada yang hilang. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, maka paling terakhir renungan karena Pastor Jerry ketakal lauran malilililin dia main, saya bilang tidak boleh juga 7 menit saya punya khotbah. Kalau lewat 7 menit setan meton kadang-kadang. Jadi bahwa sekalipun juga bagaimana kita Toraja sekarang perlu menjaga nilai-nilai adat budaya kita. Kalau saya katakan dalam gereja Katolik, kalau ada orang Katolik dalam tongkonan, lalu kamu berperkara, tolong kamu bertindak sebagai nabi, menjadi orang kudus. Tidak usah ke pengadilan. Kalau kamu tersingkir dari tongkonan, coba kamu bibirnya. Nanti dia masak-masak goreng-goreng ikan, goreng-goreng pisang goreng, lalu tidak ada yang makan. Lebih menderita orang kaya kalau dia tidak ada yang datang makan daripada bisia lain. Tapi bahwa kadang-kadang barang sedikit dibagi kita bahagia dan gembira dan habis. Orang kan selalu tidak mau membagi. Nah, ini yang paling penting barangkali perlu dijaga. Jangan pergi di pengadilan. Minta maaf kalau ada orang pengadilan di sini. Tapi bukan dimaksudkan tidak setuju hukum positif. Tetapi kalau bicara tongkonan dan itu keluarga, jangan. Karena Anda menang, menderita juga sampai mati. Anda kalah, menderita sampai mati. Yang menang adalah pihak ketiga kalau dia beli 10 kali lipat, 100 kali lipat, sampai saudara tidak bisa menolak. Amin. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bagi hidup kita, ini kita bahari kepercayaan kita kepada Tuhan dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini untuk kehidupan kekal. Maka marilah dengan penuh iman kita mohon kepadanya. Bapa yang baik, saudari kami, orang tua kami, Ibu Polina Lidan, telah dibaptis dalam nama Putra-Mu. Dia telah mati bersama Kristus dalam pembaptisan. Semoga Dia Engkau bangkitkan bersama Kristus. Semoga saudari kami, orang tua kami ini mengalami hidup baru dalam Kristus, pokok keselamatan kami. Marilah kita mohon.
Bapa yang maha baik, Putramu mengajak orang yang bertobat untuk masuk ke dalam Firdaus. Semoga saudari kami, orang tua kami, Ibu Polina Lidan, diberi pengampunan atas kelemahan manusiawinya. Demi kerahiman dan belas kasih-Mu, ya Allah, hapuskanlah segala dosa dan pelanggan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Putramu menghibur Maria dan Marta atas kepergian Lazarus saudara mereka. Semoga segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan oleh saudari kami Ibu Polina Lidan diberi ketabahan dan penghiburan di tengah duka derita mereka. Semoga mereka tekun dalam iman, kokoh dalam pengharapan, dan ikhlas dalam cinta kasih kepadamu. Marilah kita mohon. Bapa yang maha baik, Putramu mengajar kami untuk senantiasa berbela rasa dengan sesama. Semoga kami semua yang hadir dalam upacara kedukaan ini semakin mengimani Engkau sebagai Allah, orang yang hidup dan bukan orang mati. Semoga kami semua boleh saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain, serta mengutamakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah di dalam hati kita masing-masing kita sampaikan permohonan-permohonan, harapan-harapan kita, khususnya menghadapi tahun yang baru ini dan hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terimalah orang tua kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ini. Hiburlah kami, khususnya rukun keluarga, dari segala kesesakan dan penderitaan kami. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Ki Kopendolomo Sululawan 142, Sululawan 142. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dia bukan Tuhan dari segala dosa. Dan bersama dari segala kesalahan. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Tuhan serta
serta seruman Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan ini kami sampaikan kepadamu untuk keselamatan hamba-Mu, Ibu terkasih Polina, yang telah menghadap Engkau. Ia mengimani putramu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan ia memperoleh belas kasihan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami katakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman kami di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus 250. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Paulina Lidan, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa. Teristimewa bersama Santa Paulina, pelindung nama orang tua saudara kami ini. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.